Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiatina a'malina man yahdihillahu wala mudhiyalah wa man yudlil wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu summa istaqamu wa jahadu fi sabilillah anfusihim wa amwalihim wa ulaika humus shadiqin. Yang dimuliakan saudara-saudaraku, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya maka kita pada kesempatan hari ini maka kita dapat bertemu kembali. Kenapa kita bersyukur? Artinya kita berterima kasih. Salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Makna daripada kegelapan bahwasanya kita hidup ini selalu di dalam kegelapan karena diliputi oleh yang dikatakannya hawa nafsu dunia setan. Membawa kepada terang benderang artinya kita bertemu dengan tempat untuk mensucikan segala perbuatan kita. Kemudian diselamatkanlah sehingga kita mendapatinya ila nur cahaya ilahi, yakni tempat pertemuan dengan Tuhannya, yaitu di makom tauhid. Kita pada kesempatan ini akan membahas di surat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya mukmin ada 3 pengertian. Innamal mu'minuna alladzina amanu. Mukmin diterangkan dalam surat Al-Baqarah, zalika ja'alna umatan wasaton, yaitu umat pertengahan. Mukmin adalah nama dari awalnya, yaitu ketika di Lauh Mahfuz, yakni di alam malakut, dan diterangkan bahwa sebelum kita menjadi manusia maka ruh itu sendiri sebelum ditiupkan bernama mukmin. Maka sesungguhnya mukmin itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Dia hanya beriman. Beriman kepada Allah dan Rasulnya saja. Artinya kalau kita mengingat bahwa mukmin, yang kita ketahui mukmin adalah dia syidik amanah tabligh patona. Kemudian kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya janganal umatan wasatun itu adalah umat pertengahan. Justru yang dikatakan umat pertengahan itu adalah umat yang di dalam dada. Janganlah umatan wasatun litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang di dalam dada itulah yang namanya mukmin. Yang di dalam dada itulah yang dikatakannya ketika sumasawahum wa nakafihi miruh. Ditiupkan ruhnya, ditiupkan ruh ciptaannya,
maka dialah mukmin yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Dia hanya percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulih. Jadi dia hanya beriman, hanya percaya. Artinya dia tidak mempercayai kepada selain daripada Allah dan Rasul-Nya saja. Tetapi dia tetap berpendirian mukmin itu. Dia hanya percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia summa lanjar tabu. Artinya tidak ragu-ragu. Mengapa? Justru karena kita diberi sebangsa hawa nafsu dunia setan yang terpari, itu adalah sifat dari 4 anasir, sifat yang daripada kedua orang tua ibu bapak kita, yaitu 4 anasir yang tadinya dari sel-sel sperma, kemudian menjadilah gagah seperti sekarang ini. Itu karena adanya anasir-anasir yang mempunyai sifat yang dapat meragukan daripada keimanan si mukmin di dalam dada itu sendiri. Yaitu keimanan dalam mukmin itu adalah hanya percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Dia tidak percaya kepada yang lain. Maka apabila kita dibohongin oleh orang, sesungguhnya mukmin itu tahu dirinya itu ditipu. Dan sebaliknya juga kalau kita membohongi kepada orang lain, maka sesungguhnya kita juga tahu bahwa kita telah berlaku bohong. Ini namanya dia hanya percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Dia tahu. Karena dia mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Surat 49 ayat 15 ini mengatakan, di samping menyatakan mukmin itu sendiri, kemudian perbuatannya dia tidak ragu-ragu, sumastaqamu, beristiqomah. Beristiqomah artinya bertetap pendirian dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatona, sesuai dengan sifat daripada turunan Muhammad itu sendiri yang ada di dalam dada kita masing-masing. Maka kita dianjurkan agar kita mempunyai tetap pendirian, yaitu sumastaqamu, yaitu di makom tauhid. Kenapa? Karena kita diperintahkan bahwasanya kita menyembah Tuhannya di makom tauhid adalah sebagai kewajiban kita untuk mencari yang dipercayai oleh mukmin tadi, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Setelah kita sumastaqamu, berteguh pendirian, istiqomah, kemudian wajahadu fisabilillah. Wajahadu, berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta. Anfusahum wa amwalihim. Tetapi di sini diterangkan wajahadu fisabilillah. Wajahadu tadi adalah berjihad di jalan Allah di dalam rangka, karena kita keyakinan mukmin tadi berkeyakinan kepada Allah dan Rasul saja, dan di dalam dada, di dalam hati ini terpari 4 anasir yang dapat mempengaruhi daripada keimanannya, maka dia berjihad, artinya memerangi yang dikatakan hawa nafsu dunia setan yang selalu di dalam hati ini berbisik-bisik. Jadi adanya sifat daripada mukmin dan sifat dari 4 anasir ini, sehingga kita tidak berpengaruh kepada sifat 4 anasir, yaitu terdiri dari anasir angin, air, api, dan tanah. Dia membawa sifat kepada diri kita yang dinamakan 10 masyad batin, yaitu ajib, ria, hasud, fitnah, takma, loba, pantang kelintasan, pantang kerendahan. Itulah sifat daripada yang datang daripada kedua orang tua ibu bapak kita, yang dia harus diwajahadu, berjihad memerangi sifat-sifat tersebut, agar di dalam berwajahadu atau berjihad di jalan Allah,
berjihad memerangi segala hawa nafsu dunia setan ini sampai kembali kepada Tuhannya, yaitu di maqam tauhid. Karena sesuai dari perjanjian pertama bahwa innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Mukmin yang di dalam dada, yang dikatakan mukmin adalah ruh kita ini adalah hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Sehingga apabila kita dibawa kemana-mana selain daripada Allah dan Rasulnya, maka dia menolak. Karena memang dia sudah tahu asal muasal umatan wasaton, umat pertengahan, umat yang satu, umat yang daripada yang mulia, maka sesungguhnya dia tahu tempat kembali. Tanpa kita ajari, sesungguhnya dia sudah tahu. Hanya sebagai manusia sekarang ini terbelit atau terpengaruh daripada sifat hawa nafsu dunia setan sebagai ujian bagi mukmin tadi. Sebagai ujian. Jadi ujian yang dikatakan sifat hawa nafsu dunia setan itu adalah dalam rangka menguji si mukmin. Dalam rangka menguji si mukmin agar dia terpengaruh, dapat dikuasai oleh hawa nafsunya, yaitu hawa nafsu dunia setan, sehingga kita terjerembab kepada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Padahal di dalam ayat Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna alladzina wajahadu fisabilillah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli saja. Sesungguhnya mukmin itu dia hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Tanpa diberi pelajaran, tentu dia sudah ingat. Namun karena kita banyak masalah, karena intervensi daripada sifat hawa nafsu dunia setan yang terdiri dari 4 anasir, dan itu dibawa kemana-mana. Artinya terjadilah sebuah voice of the heart, pertentangan antara perasaan yang mukmin yang baik dengan perasaan yang tidak baik. Ini adalah menunjukkan bahwa ayat tersebut menunjukkan kepada substansi daripada mukmin atau yang di dalam dada, yang dia hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Dan ayat ini memaknai bahwasanya kita ini wajib dan diperintahkan tidak harus percaya kepada orang lain. Apalagi zaman sekarang banyak kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak paham. Sehingga apapun terjadi, yang namanya mukmin tadi dia hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka dicarikannya bagaimanapun juga bahwasanya mukmin harus bertemu dengan Allah dan Rasulnya, yang sudah kita pelajari pertemuan Tuhan antara mukmin yang di dalam dada tadi dengan Tuhannya itu ada di maqam tauhid. Sehingga kita dapat membersihkan daripada segala sifat-sifat hawa nafsu dunia setan yang diperbuat oleh 4 anasir yang memang sangat mempengaruhi, dan itu sebagai ujian bagi si mukmin agar mengatakan bahwa berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, sebagaimana pelaksanaan rukun iman di dalam Islam itu sendiri. Sehingga kesimpulannya bahwasanya mukmin adalah nama daripada ruh yang sebelum kita menjadi manusia. Ketika itu ditetapkan di dalam qadarnya sebagai manusia yang turun ke muka bumi sebagai khalifatu fil ardi, dia digoncang oleh substansi daripada 4 anasir. Sehingga kita berlindung kepada Allah dan Rasulnya di maqam tauhid agar tidak terpengaruh daripada sifat-sifat manusia yang akan menjerumuskan kepada hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu, kita berhati-hatilah di dalam kita membenahi hati kita. Sesungguhnya dia amat halus. Pertentangan antara hati mukmin dengan sifat yang terpari di dalam hati kita ini terjadi suatu kontroversial. Selalu menjadi perdebatan yang sengit di dalam dada kita masing-masing, dan hanya kita sendiri dan Allah saja yang mengetahuinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.